Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Apakah masih suka mengintip janda di sosmed? Hahaha. Kembali lagi bersama saya di channel MH97. Kali ini saya akan merangkum film action yang berjudul Bulletproof yang rilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mencuri uang dari bos mafia yang berbahaya dan membawa kabur istrinya. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah tempat mobil rongsokan. Di sana ada beberapa mafia yang sedang melakukan transaksi narkoba, namun berujung kekacauan. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria yang memasuki tempat itu dan mengambil uang dari bos mafia yang berada di tempat penyimpanan. Dan pria itu bernama Jack. Kita panggil saja Al. Ketika hendak kabur, Al ditabrak oleh mobil yang melaju kencang, sehingga menyebabkan mobilnya mengalami kerusakan parah. Dan Al menewaskan dari salah satu anggota mafia yang berada di tempat itu. Al lalu berniat mengambil mobil pria yang menabraknya, dan pria itu bernama Rahul, di mana Al sempat berkelahi dengannya. Al berhasil kabur dan membawa tas yang berisi uang dari bos mafia. Di dalam perjalanan, Al mendapat pesan suara dari temannya yang mengatakan mereka akan berangkat besok pagi dengan uang yang telah diambilnya. Namun Al sempat terluka di bagian lengannya akibat perkelahian dengan Rahul, dan Al harus mencari obat untuk mengobati lukanya. Saat membuka bagasi, dia terkejut karena melihat ada seorang wanita hamil yang berada di dalam bagasi tersebut. Al menyuruh wanita tersebut untuk turun dari bagasi sambil menodongkan pistol yang ada di tangannya. Get out of the trunk. Slowly. Lalu Al menyuruh wanita tersebut untuk membalut luka di lengannya. Wanita itu bernama Mia. Ia adalah istri dari bos mafia yang Al rampok uangnya. Di mana Mia berusaha kabur dari suaminya tersebut dengan bantuan Rahul. Lalu Mia meminta Al untuk membawa pergi dia dari sana, karena bos mafia tersebut pasti akan mengejar mereka. Namun Al menolak untuk mengajak Mia dan berusaha meninggalkannya. Tapi dia berteriak lalu mengatakan jika sampai dirinya tertangkap, dia akan memberitahu suaminya tersebut bahwa Al akan pergi berangkat ke luar negeri besok pagi. Karena tidak ingin tertangkap, Al terpaksa harus membawa Mia ikut dengannya. Scene beralih ke tempat lain, di mana kita diperlihatkan dengan anak buah dari bos mafia yang bernama Skinny. Dia menyekap Rahul karena menganggap Rahul bekerja sama dengan Al untuk membawa kabur uang dan istri dari bos mereka. Namun Rahul membantah dan mengatakan kalau dia tidak mengenal Al dan tidak terlibat dalam perampokan tersebut. Namun Skinny tidak percaya akan kata-kata Rahul dan menyiksanya untuk mengaku. Dan kita diperlihatkan dengan kedatangan bos mafia yang terkenal kejam. Dia bernama Temple. Dia lantas menanyakan kepada Rahul kemana istrinya pergi. Rahul yang sangat ketakutan mengaku bahwa ini semua adalah ide dari Mia yang menyuruhnya untuk membawa kabur dari markas Temple dengan cara menyembunyikan diri di dalam bagasi. Dan mobil itu telah diambil oleh orang yang mencuri uang dari Temple dan memberikan alamat kemana ia akan pergi. Setelah mendengar informasi tersebut, Temple dengan emosinya memukul Rahul tanpa ampun. Film berlanjut di mana kita melihat anak buah dari Temple yang bernama John sedang mencari Al dan Mia untuk dibawa ke hadapan Temple. Namun sebelum pergi, John terlebih dahulu menghabisi para gangster pesaing bisnis narkoba Temple. Tempat tujuan Mia saat ini yaitu negara Kolombia, di mana orang tuanya berada di sana.
dan Mia menyuruh Al untuk menurunkannya di sebuah motel karena ada seseorang yang akan mengantarnya sampai ke sana. Namun dia sebelumnya belum pernah bertemu dengan orang tersebut yang merupakan teman Rahul. Sesampainya di motel, Al nampak ragu untuk menurunkan Mia karena mungkin saja orang yang menunggunya itu adalah orang suruhan dari suaminya. Namun Mia tidak memperdulikan hal tersebut karena memang cuma di kesempatan ini ia bisa kabur dari suaminya. Tapi pada akhirnya Al tetap menurunkan Mia. Setelah Mia masuk ke dalam motel, Al lalu berlanjut pergi. Namun di tengah perjalanan ia menyadari bahwa boneka Mia tertinggal di dalam mobilnya. Dugaan Al ternyata benar bahwa orang yang menjemput Mia adalah John. Lalu John menanyakan kepada Mia kemana Al membawa uang temple. Dan tak lama kemudian Al muncul dan mereka berkelahi sampai tak terhindarkan lagi. Di saat yang bersamaan muncul Temple dan anak buahnya. Dan Temple memaksa Mia untuk ikut dengannya. Namun Mia tidak mengikuti perkataan Temple dan memberikan senjata yang ada di tangannya kepada Al untuk menembak mereka semua. Alhasil mereka bisa melarikan diri dari Temple dan anak buahnya. Namun John mengikuti mereka dengan mobil yang dikendarainya dan sempat berkelahi dengannya. Lalu mereka berhasil lolos dari kejaran John. Ketika akan hendak kabur, tiba-tiba Temple dan anak buahnya muncul. Al lalu menembaki mobil Temple dengan senjata mesin milik John, sehingga menyebabkan mobil Temple mengalami kerusakan. Alhasil Mia dan Al berhasil kabur dari kejaran Temple. Rekan Temple yang bernama Kojak menyarankan agar ia berhenti mengejar Mia yang sudah jelas-jelas mengkhianatinya. Temple yang sangat emosi mengajar Kojak dan menyuruh Skinny untuk menyewa preman lokal memburu Al dan Mia. Singkat cerita, malam pun tiba. Al bergegas membawa Mia ke klinik karena mengalami pendarahan yang cukup banyak. Di sana Al menelpon rekannya dan mengatakan kalau dia tidak sendirian, ada Mia yang ikut dengannya. Lalu rekannya setuju, namun Al harus membayar lebih karena membawa Mia. Setelah selesai diperiksa, dokter mengatakan bahwa kandungan Mia baik-baik saja. Ia hanya perlu istirahat dan makan yang cukup. Di sini Mia mengucapkan terima kasih kepada Al karena kembali ke motel dan menyelamatkannya. Lalu Al mengatakan jika Mia boleh ikut dengannya ke Kolombia. Di situ terlihat mereka sudah mulai menaruh rasa simpati terhadap satu sama lain. Mia sudah kelaparan. Al memutuskan untuk mencari makanan di luar, namun dia merasa ada mata-mata yang sedang mengikutinya. Dan benar saja, dua orang yang mengikuti Al adalah orang suruhan dari Temple. Scene beralih ke tempat lain, terlihat John yang sudah sadar dari pingsannya menahan mobil polisi dan menembak polisi tersebut, lalu membawa mobilnya. Lalu ia kembali melanjutkan perjalanan untuk memburu Mia. Sedangkan Al dan Mia berhasil disekap oleh orang suruhan dari Temple yang bernama Ken dan Ronnie. Ken lalu memberi penawaran kepada Al jika dia tidak akan memberitahu Temple di mana keberadaan mereka saat ini. Tetapi dia harus memberikan apa yang telah diambilnya dari Temple dan melepaskan mereka. Hal yang tidak mau memberikan uang itu kepada Ken jelas memancing Ken sehingga Ken menembak si dokter. Lalu Ken mengancam akan menembak Mia sehingga dengan terpaksa Al harus memberitahu Ken di mana uang itu berada. Ronnie yang tak setuju dengan keputusan Ken menelpon Temple untuk datang ke klinik itu.
pregnant lady in the Dan di saat Ronnie mulai lengah, Al berhasil melepaskan ikatannya dan menyerang Ronnie. Lalu Al bergegas pergi ke depan untuk menggagalkan rencana Ken mengambil uang tersebut. Namun sialnya, Ken berhasil kabur dan membawa uang itu. Meskipun ia sempat terkena tembakan. Namun saat akan pergi, ia tumbang karena kehabisan darah, sehingga Al berhasil merebut kembali tas uangnya. Sementara Skinny yang telah sampai ke klinik berusaha menangkap Mia. Mia berhasil kabur, namun sialnya ia berhasil ditangkap oleh Temple. Stop running, Mia. Pada waktu yang bersamaan, Al kembali. Namun ia tidak bisa menolong Mia karena kalah jumlah dengan mereka. Sedangkan Temple memaksa Mia memberitahu kemana Al membawa uangnya. Tak berselang lama polisi pun muncul. Karena Temple tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa mereka adu tembak dengan polisi. Polisi mengira ada bantuan yang datang, namun ternyata itu adalah John yang memakai mobil polisi dan menembak polisi tersebut hingga tewas. Sementara Al masuk ke dalam mobil dan berusaha untuk kabur, akibatnya kejar-kejaran tak terhindarkan lagi. Keep going faster. They're gaining on us. Dalam perjalanan, Al menelpon rekannya dan mengatakan bahwa mereka akan tiba 10 menit lagi dan meminta rekannya itu untuk menunggu. Sebenarnya bisa saja mereka menembak Al, namun batal karena Mia mengancam akan membunuh dirinya sendiri. Mereka sangat sulit untuk melakukan penembakan karena Temple menginginkan istri dan bayinya tetap hidup. Al dan Mia akhirnya sampai ke perbatasan. Lalu Al menyuruh Mia untuk pergi menemui rekannya sendiri yang sekitar 20 mil dari sana. Sementara Al akan tetap di situ untuk menghadang Temple dan anak buahnya. Mia pergi dengan membawa tas uang itu. Lalu Jack menutup gerbang dan bersembunyi. Kemudian Al membuat penawaran dengan Temple. Dia akan menyerahkan uang itu asalkan Mia tetap dengannya. Jelas saja Temple menolak tawaran tersebut. Namun sialnya, Temple melihat mobil Mia dari kejauhan. Kemudian ia menyuruh John untuk mengamankan Al, sementara ia akan mengikuti Mia. Hingga pada akhirnya adegan Al dan John bertarung kembali terjadi. Lagi dan lagi Al berhasil melumpuhkan John. Rekan Al batal mendarat karena melihat mobil Temple yang mendekat dan menangkap Mia. Temple yang sudah habis kesabaran berniat untuk membunuh Mia, namun berhasil digagalkan oleh Al. Sedangkan Skinny berhasil ia lumpuhkan. Temple lantas mengancam akan membunuh Mia. Lalu Al mengatakan sebuah kata yang membuat Temple emosi dan sangat marah karena menganggap Temple tidak cocok menjadi seorang ayah dan bos mafia. Temple yang mendengarkan hal itu langsung memanggil Al untuk one by one dengan tangan kosong. Mia berusaha mengambil pistol itu namun digagalkan oleh Skinny yang berusaha untuk membunuhnya. Namun Mia berhasil membalikan keadaan. Setelah membunuh Skinny, Mia menembak Temple. Lalu Al menyuruh rekannya untuk segera mendarat. Al menyuruh Mia untuk pergi sendiri saja, sementara ia akan tinggal di negara itu. Dan ternyata Al hanya mengambil sebagian uang yang ia curi, dan sisanya dia berikan kepada Mia, karena Al merasa Mia lebih membutuhkan daripada dirinya. Lalu Mia mengucapkan terima kasih kepada Al karena membantunya untuk pulang ke negaranya. Thank you. Dan film pun berakhir. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini yaitu jangan suka memaksa, karena sesuatu yang dipaksakan itu akan tidak bagus hasilnya.
itu. Hehehehehehehe. Saya Emma97 pamit undur diri dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.